عليهم وعلى هذه النية وكل فعل صالح من الخير في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وحده
wa syahadati zuri fadzalika minal kabair, dan saksi palsu maka itu tergolong daripada dosa yang sangat-sangat besar. Wa fihi minal wa'idi syadidi hamili ma la yakhfa, dan ini termasuk dapat ancaman yang sangat keras yang tidak bisa tergambarkan oleh daripada pikiran, oleh daripada khayalan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a mala akhihil musliman bi yaminin fajiratin falyabawwa'u maq'adahu minan nar. Rasulullah bersabda, barang siapa mereka yang merampas harta saudaranya muslim biyaminil fajirah, dengan sumpah palsu, dengan sumpah yang dusta, maka dia telah memilih tempatnya sendiri di dalam neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man khalafa ala malik muslimin bi ghairi haqqihi, barang siapa orang yang bersumpah atas harta sesuatu orang muslim dengan tanpa haknya dia, laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan bertemu dengan dia dalam keadaan marah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah, sahabat Rasulullah SAW, itu mengatakan setelah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabillahi ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan daripada perkataan hadisnya tersebut dengan daripada membaca ayat dari kitab Allah Al-Quran yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menukar dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang sangat hina, yang sangat sedikit, maka mereka telah tidak akan mendapatkan apa-apa di hari akhirat, tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam pahala di hari akhirat. Wa la yukallimuhumullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mau berbicara dengan mereka. Wa la yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat mereka yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan mereka tidak dibersihkan, mereka tetap dalam keadaan kotor. Wa lahum adzabun alim, dan bahkan mereka akan mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih. Hadirin hadirat rahimahullah, ini menunjukkan betapa Islam syariat kita
Wa qala alaihi salatu wassalam al-kabair isyraku billah wa huququl walidain wal yaminul ghamus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada termasuk dosa-dosa yang sangat besar isyraku billah, mereka mensekutukan Allah, wa huququl walidain, berdurhaka kepada ibu dan bapaknya, wal yaminul ghamus, dan sumpah ghamus. Qala al-Hafidz al-Mundhiri rahimahullah, Imam Hafidz al-Mundhiri rahimahullah berkata mengenai hadis yaminul ghamus, summiya al-yaminul ghamus ghumusan li'annaha talbisu sahibaha fil ismi fid dunya. Dinamakan daripada sumpah tenggelam, sumpah ghamus, karena sesungguhnya siapa orang yang sumpah dengan sumpah yang palsu, maka itu dapat menenggelamkan si sumpah tersebut, orang yang sumpah tersebut, di dalam dosa ada di dunia. Wa tarmisahu fin nari fil akhirah, dan dia akan tenggelam di dalam api neraka kelak daripada di akhirat. Wal yaminul ghamus, maksud sumpah tenggelam, sumpah palsu ini, hiya allati yanqati'u bihal insanu syai'an min mali akhihil muslim, adalah artinya yang orang tersebut memutus dengan sumpah tadi itu sesuatu daripada harta saudara muslimnya sendiri. Wa inna dzalika yasai'an yasira, meskipun itu adalah sesuatu yang sangat murah, yang sangat remeh. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam, walau qadiban min arabin, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan masalah ini, meskipun sepotong daripada kayu siwak, kayu apa? Sepotong kayu siwak, kalau kita akui milik kita, dengan kita yakin itu punya orang lain, kemudian kita mengklaim bahwa ini punya saya, dengan dia berani sumpah, billahi tallahi ini punya saya. Siwak, bukan duit, bukan tanah, bukan apa-apa. Siwak yang harganya itu kalau sekarang mungkin yang Arab itu 5.000 atau 10.000. Siwak saja kalau dia mengakui dengan sengaja, dengan sadar dia melakukan, itu bisa mengantarkan dia ke neraka. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Seperti tanah, seperti macam-macam, daripada masalah amwalin nas, harta daripada manusia tersebut. Nah, bersumpah palsu, maka itu jangan gampang kita untuk bersumpah, sebab kita bi ahdillah yasdaruna bi ahdillah, kita menjual nama Allah dengan sesuatu yang sangat hina dunia. Jadi kita pakai nama Allah dengan mendapatkan dunia. Bahkan ulama sufi seperti Imam Al-Haddad dan yang lainnya, Imam Ghazali dan selainnya, meskipun kita benar, kalau bisa adanya, meskipun kita ini benar, untuk urusan dunia jangan sampai melibatkan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebabnya terlalu remeh namanya Allah digunakan untuk hal-hal dunia. Itu mereka ulama sufi sampai daripada berpendapat seperti meskipun kita benar, jangan sampai melibatkan nama Allah terhadap daripada harta dunia. La khalaqa lahu fil akhirah, sudah nanti di akhirat dapat pahala. Wa la yukallimuhullah, tidak dapat Allah
pengadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak memiliki daripada apa-apa kecuali amal, akhirnya sholat kita, zakat kita, umroh kita, sedekah kita diambil sama orang yang pernah kita zalimi. Diambil daripada orang yang pernah kita zalimi. Pada akhirnya kita yang akan rugi. Kalau masalah urusan sama manusia, urusan saksi, urusan sumpah ini lebih teliti lagi dalam syariat. Sebab sepotong kayu siwak aja itu dibahas oleh syariat. Ini bukan menunjukkan betapa pelitnya, bukan, betapa adilnya daripada syariat ini menjaga harta satu dengan yang lainnya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan daripada umat manusia ini. Itu yang intinya daripada. Itu masalah sumpah palsu. Wa amma iqtitahu min amwalin nas bi syahadati zur. Dan ada pun orang yang merampas harta manusia dengan saksi yang palsu. Tadi sumpah palsu. Billahi ini harta saya, saksi palsu. Sumpah palsu. Ini kadang saksi palsu. Saksi bayaran bisa, atau saksi memang benar-benar dia tidak tahu masalahnya, cuma dia bersaksi asal-asal bersaksi. Kenapa? Sebab ini kawan. Nah ini bahaya. Sebab ini adalah orang yang dia kenal. Fa inna yashhadu bihi la ghairuhu bi syahadatin batilatin wa huwa ya'lam dzalik wa yuridu fa yasamu mashhudu la wa syahid. Dan jika dia bersaksi kepada orang lain dengan saksi yang batil, dengan saksi yang dusta, dengan saksi yang palsu, wa huwa ya'lamu dzalik, dan dia mengetahui kalau dia ini tidak tahu apa-apa, dia di kejadian itu kada ada, dia benar-benar tahu masalah ini, bahwa dia ini tidak tahu apa-apa sebetulnya. Wa yuridu amwal, dan dia tetap menginginkan daripada merampas harta tersebut dengan saksinya dia, akhirnya dia menang. Dengan saksinya dia, akhirnya harta tadi dimenangkan. Jadi mengambil harta dengan saksi palsu, merampas harta orang lain dengan saksi palsu. Fayasam masyhudullah, maka orang yang bersyahadat untuk dia berdosa, wa syahid, dan orang yang bersaksi juga berdosa. Fayakunu syahidu ala mithli dzalik liman ba'a akhiratahu bid dunya ghairihi, maka menjadi si saksi tadi, saksi palsu, atas semisal daripada itu, daripada orang-orang yang menjual akhiratnya dengan daripada dunia. Dia jual akhiratnya untuk dunia. Wa syahadatu zuri min akbaril kabair, dan saksi palsu ini termasuk daripada paling besarnya, terbesarnya dosa. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih, wa qala alaihi salatu wassalam, adalat syahadatu zuri isyraka billah, setara dosanya, ya, dosa bukan status orangnya, dosanya adalah setara syahadatu zur, saksi palsu, wa isyraku billah, dan orang yang syirik kepada Allah. Kalau orang syirik kepada Allah statusnya kafir, bukan muslim, ya. Cuma kalau secara dosa itu Rasulullah SAW menyamakan antara saksi palsu dengan orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaha salah sama. Ini Rasulullah SAW mengatakan 3 kali, diulangi 3 kali. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama syahidi zur hatta yujiba Allahu lahul
sampai diuji Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia dalam benar dalam api neraka. Ikut urusannya ada dia. Kalau daripada seperti saksi palsu, sumpah palsu di dalam pas kata manusia. Wa min akli malin nas bil batil, dan termasuk juga daripada merampas harta manusia dengan batil, ma yakhudhu hukamu wal umalu bil wasyab wal hadaya, apa-apa yang diambil darinya harta amwal nas tadi itu al-hukam wal umal, para salatin, para sultan, atau sekarang pemerintahnya, wala umal petugas daripada pemerintahan, man rasyawal hadaya, daripada bentuk sokor dan hadiah. Yang diambil daripada sokokan atau daripada hadiah yang mengarah ke sokor itu adalah merampas, termasuk daripada merampas harta manusia dengan cara yang batil. Wa rasyawatul hukami wal hadaya umali min as-suhtil haram, dan menyogok al-hukam, mereka daripada pemerintah, para pejabat, wa hadaya umal, dan memberikan hadiah kepada petugas dengan niat menyogok binasuhtil haram, daripada haram yang sangat murni, asli haram. Seperti itu. Wa qad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtasi wal rasyiyah wa huwa sa'i bainahuma, dan benar-benar telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menyogok dan orang yang disogok, dan orang yang menemukan antara si penyogok sama yang menyogok, perantara di antara keduanya ini terkena laknat juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadaya al-umali ululun, hadiah al-umal, para petugas pemerintah
di akhir zaman ini banyak model-modelnya. Nah, contoh-contoh model-model saksi palsu, sumpah palsu, sogok menyogok, ini banyak cabangnya akhir zaman. Hatta di HP ini kita bisa melakukan dosa itu sekarang. Nah, kita tidak tahu apa-apa bersaksi ini atas kejahatan orang, ini bahaya. Ini bisa mengarah ke sana. Maka dengan kita membaca hadis tadi, membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, kita didik diri kita agar kita bijak-bijak di dalam masalah-masalah tersebut, dan kita juga didik daripada keluarga kita, anak-anak kita padai, kemudian orang-orang yang mungkin dekat dengan masalah saksi atau masalah daripada sumpah di pengadilan atau yang lain-lainnya, kita nasihati, kita berikan daripada ayatnya dan hadisnya. Agar apa? Tujuan kita bukan apa-apa, agar semuanya daripada selamat